Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait konsep resiko dan sistem pengendalian intern. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan satu Erni Susanti dengan NIM 225, yang kedua Aninda Syahriani dengan NIM 213, yang ketiga ada Dwi Arsitasari dengan NIM 229, yang keempat ada Fendi Mulyo dengan NIM 228, yang kelima ada Intan Setianingrum dengan NIM 203, yang keenam ada Lilik Fauzia dengan NIM 190, yang ketujuh ada Aurelia dengan NIM 164, yang ke-8 ada Yolanda dengan NIM 190. Pengertian resiko. Resiko dan kontrol berkaitan dengan exposure. Exposure sendiri berasal dari kata expose, yang artinya uncover, make visible, atau membuka kedok menjadi terlihat mata, atau leave unprotected, membiarkan tak terlindungi. Resiko adalah kemungkinan yang terjadi, sedangkan kontrol dibutuhkan untuk mengurangi exposure. Kondisi exposure dalam perusahaan. 1. Terjadi kelalaian atau kecurangan. 2. Kesalahan pencatatan atau pelaporan keuangan. Ketiga, ada kehilangan aset perusahaan. Yang keempat, piutang tak tertagih. Yang kelima, pengeluaran melebihi yang seharusnya. Yang keenam, kinerja perusahaan di bawah standar. Yang ketujuh, tidak dipatuhinya prosedur atau kebijakan. Yang kedelapan, kurangnya disiplin pegawai. Kemudian, bagaimana perusahaan menghindari atau meminimalkan exposure dengan sistem pengendalian intern? Nah, di sini ada jenis-jenis resiko. Ada 5 jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko bisnis, yang kedua ada resiko bawaan, yang ketiga ada resiko pengendalian, yang keempat ada resiko deteksi, yang kelima ada resiko audit. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait resiko bisnis. Pengertian dari resiko bisnis sendiri merupakan resiko yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor intern dan eksternal yang dapat membuat tujuan organisasi tidak tercapai. Contoh dari resiko ekstern adalah 1. Perubahan kondisi perekonomian, yang kedua, tingkat kurs yang berubah secara mendadak, yang ketiga, munculnya pesaing baru yang berpotensi tinggi. Dan contoh resiko internal adalah 1. Resiko berkaitan dengan peralatan, 2. Permasalahan pegawai, 3. Resiko keputusan yang tidak tepat. Mengenai contoh resiko bisnis sendiri ada 4, yaitu adanya keputusan organisasi untuk terjun sebagai first move ke e-commerce. First move adalah perusahaan berinisiatif sebagai pioner dalam mengambil peluang, dan resiko yang dihadapi adalah perusahaan ternyata belum siap dari segi teknologi dan infrastruktur atau kultur budaya yang tidak sesuai. Resiko bisnis ini terjadi ketika peluang yang diambil ternyata gagal. Yang kedua ada jenis-jenis resiko bawaan. Jenis resiko bawaan adalah potensi kesalahan atau penyalahgunaan yang melekat pada suatu kegiatan jika tidak ada pengendalian intern. Contohnya yaitu, seorang kasir akan tergoda menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi, dan yang kedua ada pegawai cenderung akan menggunakan barang inventaris kantor untuk keperluannya pribadi. Yang ketiga ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian merupakan resiko yang dimiliki meskipun sudah ada pengendalian. Contohnya yaitu audit akan salah menilai jika ternyata daftar hadir pegawai masih terdapat kemungkinan penyalahgunaan yang belum dapat dideteksi atau prosedur yang ada. Kedua, prosedur otorisasi dalam sistem penjualan tidak dilakukan secara disiplin meski ada pengendalian. Kemudian ada resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko yang terjadi karena prosedur audit yang dilakukan mungkin tidak dapat mendeteksi adanya error yang cukup materialitas.
Jadi dapat terjadi karena auditor ternyata dalam prosedur auditnya tidak dapat mendeteksi terjadinya kesalahan karena pengendalian intern yang tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada resiko audit. Resiko audit adalah kombinasi dari resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Yang dimaksudkan adalah resiko ini membawa hasil pemeriksaan auditor ternyata belum dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya untuk menentukan prosedur otorisasi, yaitu dengan auditor menggunakan teknik sampling dan hasil pemeriksaannya seluruh surat pesanan sudah diotorisasi dengan baik. Dan pendapat auditor prosedur penjualannya sudah baik, namun kenyataannya dokumen yang lain tidak diotorisasi. Berarti opini atau rekomendasinya belum mencerminkan yang sebenarnya. Pada tahun 1977, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mensahkan FCPA atau Undang-Undang tentang Praktek Korupsi di Luar Negeri. Undang-undang ini mengawasi perusahaan Amerika terhadap usaha atau tindakan korupsi atau penyuapan kepada para pejabat yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan tersebut. Mengenai pasal FCPA, menunjukkan bahwa sistem pengendalian akuntansi intern sangat penting maknanya. Dalam ketentuan FCPA, perusahaan wajib 1. Menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, dan perkiraan yang secara rinci yang dapat mencerminkan secara akurat terkait transaksi dan pemakaian harta perusahaan. Yang kedua ada penyusunan dan mempertahankan sistem pengawasan akuntansi intern yang memadai untuk memberikan jaminan secara wajar bahwa transaksi dilakukan sesuai otorisasi secara umum atau khusus dari pimpinan perusahaan. Yang kedua terkait transaksi perlu dicatat untuk memungkinkan tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi atau sesuai dengan kriteria lain yang mendasari mengenai laporan keuangan itu. Yang kedua, memelihara pertanggungjawaban terhadap aset. Mengenai pertanggungjawaban ini, pengguna aset dibandingkan dengan keadaan aset yang sebenarnya pada waktu-waktu tertentu dan langkah-langkah yang tepat bila ada penyimpangan. Sarbanes-Oxley Account 2022, undang-undang yang dipandang sebagai reformasi terbesar di USA bagi pengukuran corporate governance sejak diterbitkannya Securities Account of 1993. Diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan Representatif Michelle Oxley atau Ohio dan ditandatangani oleh Presiden George W. pada tanggal 30 Juli 2022. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal dan beberapa korporasi besar. Skandal-skandal tersebut merupakan contoh tragis bagaimana fraud akan berdampak sangat buruk bagi pasar, stockholder, dan ekonomi. Dan undang-undang ini di dalamnya juga diatur tentang satu, menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan pihak manajemen. Kedua, terkait dengan mendirikan The Public Company Accounting, sebuah dewan independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal. Yang ketiga, terkait dengan penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. Selain itu, juga diatur tentang mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP ke klien. Kedua, memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud. Yang ketiga, mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi
konflik. Yang keempat, menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru. Dalam pelaporan, Sarbanes-Oxley mewajibkan sebuah perusahaan publik untuk membuat sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu untuk melaporkan jika terjadi penyimpangan sebagai hal penting dalam program pencegahan fraud. Untuk perusahaan yang diatur oleh SOX, yaitu perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange pada tahun 1934, perusahaan yang wajib membuat laporan berdasarkan Section 15, perusahaan yang sedang dalam proses registrasi, dan kantor accounting publik yang menerbitkan laporan audit. Kemudian independensi auditor dalam SOX. Sebuah jasa audit harus sudah disetujui oleh komisi audit. Maka perlunya rotasi dari partner yang melakukan audit untuk menghindari konflik kepentingan dan larangan yang memberikan jasa audit jika telah memberikan beberapa jenis jasa lainnya sebelumnya. Terkait dampak SOX di negara Indonesia, hanya sebatas wacana pembuatan rancangan undang-undang akuntansi di pasar modal dan adanya beberapa aturan yang selaras dengan semangat peningkatan mutu tata kelola organisasi yang baik, yaitu dikeluarkannya SK Menteri Keuangan RI nomor 423/2013 tentang jasa akuntansi, yang menjelaskan mengenai diatur rotasi audit KAP, dan KAP boleh mengaudit sampai 5 tahun berturut-turut dalam 2 kali. Dan signing partner maksimum 3 kali untuk kantor yang sama. Artinya dalam satu perusahaan tersebut harus ganti partner. Dampak SOX di Indonesia. Bagi perusahaan yang berada di Indonesia dan terdaftar di USA, misalnya PT Telkom. Untuk perusahaan yang terdaftar di Bapepam, sudah minta opini atas internal control sebagai laporan terpisah. Keharusan audit terhadap IT governance yang lebih mendasar bukan hanya bagian dari pengujian pengendalian yang dilakukan untuk menentukan uji substantif semata-mata. Adanya komite audit yang selaras dengan SOX. Dampak komputerisasi. Adanya perubahan struktur organisasi. Kedua, dapat mengelola data secara cepat, cermat, akurat, konsisten. Yang ketiga, resiko sistem berbasis komputer. Resiko sistem berbasis komputer. Terkait penggunaan teknologi secara tidak layak karena konfiguran komputer yang kurang layak teknis tapi terlalu dipaksa sehingga berakibat serius. Kedua, ada kesalahan berantai atau pengulangan kesalahan. Ketiga, ada logika pengolahan yang salah akibat rumus atau program sehingga hasil keluaran program menjadi salah. Yang ketiga, ada ketidakmampuan sistem analisis atau desainer dalam menerjemahkan kebutuhan user. Yang keempat, ada konsentrasi data pada satu lokasi atau satu orang. Yang kelima, konsentrasi tanggung jawab pada petugas teknis komputer bila ada masalah komputer. Yang keenam, kerusakan sistem komunikasi dapat mengakibatkan lumpuhnya operasi perusahaan bila tidak ada backup. Soalnya, data input tidak akurat, kurang mutakhir, atau palsu, dan tidak dapat segera deteksi atau dikoreksi. Berkembangnya teknologi yang pesat membuat banyak perubahan yang cepat pula.
Ketidakmampuan pengendalian teknologi bila teknologi sudah semakin canggih, praktek pengamanan sistem informasi tidak efektif, kurang memadai dan direncanakan, penyalahgunaan atau kesalahan pengoperasian atau penggunaan data, akses sistem yang kurang terkendali, dan selanjutnya. Resiko sistem berbasis komputer juga ada data masuk tidak dijamin validasinya atau diubah oleh tidak yang berwenang sehingga informasi yang dihasilkan salah. Data dipublikasikan atau digunakan secara tidak sah atau terjadi penyadapan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, terjadi pengingkaran akses khususnya dalam sistem e-commerce. Penyalahgunaan komputer dapat berupa 1. Ada hacking, kegiatan memasuki sistem komputer secara tidak sah atau tidak memiliki otoritas. Yang kedua ada cracking, yaitu kegiatan memasuki sistem komputer secara tidak sah atau tidak memiliki otoritas dan perusahaan sistem maupun data. Yang ketiga ada virus. Virus yaitu program yang mampu masuk ke sistem tanpa diketahui dan digunakan secara merusak sistem maupun data. Ada penyalahgunaan hak yang dimaksud adalah yaitu orang yang memiliki akses ke suatu data tertentu tetapi memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan ilegal. Yang kedua adalah pengerusakan aset, misalnya ada hardware, software, data, fasilitas, atau dokumentasi yang ada di komputer. Yang ketiga ada pencurian aset. Yang keempat, pengubahan aset secara ilegal. Yang kelima, pelanggaran privasi membuat dokumen yang bukan haknya. Yang keenam, gangguan operasi. Yang ketujuh ada penggunaan aset tanpa izin. Gangguan dapat diatasi dengan 1. Membatasi hak akses, jadi hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat mengakses komputer. Yang kedua, password untuk akses server dan workstation. Yang ketiga, harus menonaktifkan password bila pegawai sudah berhenti. Yang keempat, ada password sebaiknya diubah secara periodik. Yang kelima, catat dan kelola daftar password secara aman dan terpisah. Kemudian ingat bahwa password dan user ID adalah pribadi. Dan hindari share account. Kemudian antivirus diperiksa dan update secara teratur. Dan peralatan yang diletakkan di daerah yang jauh dari jangkauan orang yang tidak memiliki otorisasi. Perubahan audit sebagai dampak komputerisasi. Perubahan ini terjadi adanya audit SI, kemudian berkembangnya audit SDLC, adanya audit manajemen unit sistem informasi, dan audit e-commerce. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan mengisi di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.